lokal dengan mencerdaskan anak bangsa. Dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Dan pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang organ pada tumbuhan dan proses pengangkutan pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi organ-organ pada tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi mekanisme pengangkutan pada tumbuhan. Baiklah anak-anak, mari kita bahas. Organ pada tumbuhan. Kumpulan dari berbagai macam jaringan akan mendukung suatu fungsi tertentu yang disebut sebagai organ. Setiap organ pada tumbuhan mempunyai fungsi khas. Selain menjalankan fungsi khususnya, organ dapat bermodifikasi menjadi bentuk lain. Misalnya, akar yang dapat menjadi umbi batang dapat berubah menjadi rimpang atau umbi batang, dan daun dapat bermodifikasi menjadi bunga dan buah. Organ-organ pada tumbuhan terdiri atas 3 macam. Yang pertama adalah akar, kemudian yang kedua adalah batang, dan yang ketiga adalah daun. Yang pertama adalah akar. Asal akar adalah dari akar lembaga atau radik. Pada dikotil, akar lembaga terus tumbuh sehingga membentuk akar tunggang. Pada monokotil, akar lembaga mati, kemudian pada pangkal batang akan tumbuh akar-akar yang memiliki ukuran hampir sama sehingga membentuk akar serabut. Akar monokotil dan dikotil ujungnya dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra yang fungsinya melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah. Sel-sel kaliptra ada yang mengandung butir-butir amilum yang dinamakan kolumela. Fungsi akar antara lain, yang pertama untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah. Yang kedua, dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang ketiga, menyerap air dan garam-garam mineral dari tanah. Yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai penyangga tubuh tumbuhan, tempat melekatnya akar dan daun. Oleh karenanya, struktur batang tumbuhan tampak kokoh, kuat, dan pada umumnya berbentuk silindris. Terdapat perbedaan antara batang dikotil dan monokotil dalam susunan anatominya. Struktur batang tumbuhan monokotil tampak beruas dan tidak bercabang, serta tampak tidak mengalami pertumbuhan sekunder yang berupa penambahan diameternya. Sedangkan batang dikotil tampak tidak beruas, bercabang, dan mengalami pertumbuhan sekunder dengan bertambahnya berkas diameter batang. Struktur jaringan penyusun batang dikotil dan monokotil pun berbeda. Perbedaannya terletak pada jaringan silindris pusat, letak, dan tipe berkas pengangkut serta kambium. Batang dikotil mempunyai silindris pusat atau empulur. Letak berkas pengangkutnya teratur melingkar dan tipe berkas pengangkutnya kolateral terbuka dan mempunyai kambium. Batang monokotil tidak mempunyai empulur. Berkas pengangkutnya bertipe kolateral tertutup dan letak berkas pengangkutnya tersebar tidak teratur di korteks.
Yang ketiga adalah daun. Daun merupakan modifikasi dari batang. Daun tumbuhan pada umumnya berbentuk lembaran dan berwarna hijau. Struktur berupa lembaran dan berwarna hijau berkaitan dengan fungsinya untuk menyerap cahaya matahari oleh zat hijau daun atau klorofil untuk mensintesis bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Struktur daun secara morfologis tampak berupa tangkai daun, lembaran daun, dan tulang daun. Tipe-tipe daun ini bermacam-macam bentuknya. Lembaran daun apabila dilihat secara anatomis, maka akan terlihat struktur anatomis penyusun daun terdiri atas jaringan utama, epidermis mesofil, dan berkas pengangkut. Pada daun monokotil, mesofilnya tidak terdiferensiasi. Pada daun dikotil, mesofilnya terdiferensiasi menjadi parenkim palisade dan parenkim spon atau bunga karang. Selanjutnya adalah proses pengangkutan pada tumbuhan. Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, misalnya ganggang, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, misalnya spermatopita, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Tumbuhan memperoleh bahan dari lingkungan untuk hidup berupa oksigen, karbon dioksida, air, dan unsur hara. Kecuali gas oksigen dan karbon dioksida, zat diserat dalam bentuk larutan ion. Mekanisme proses penyerapan dapat berlangsung karena adanya proses imbibisi, difusi, osmosis, dan transport aktif. Yang pertama adalah imbibisi. Imbibisi merupakan penyusupan atau peresapan air ke dalam ruangan antar dinding sel, sehingga dinding selnya akan mengembang. Misalnya, masuknya air pada biji saat perkecambahan dan biji kacang yang direndam dalam air beberapa jam. Yang kedua adalah difusi, merupakan gerak menyebarnya molekul dari daerah konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonik. Misalnya pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida saat pernapasan. Yang ketiga adalah osmosis, yaitu proses perpindahan air dari daerah yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke daerah yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi permeabel. Membran semi permeabel adalah selaput permisah yang hanya bisa ditembus oleh air dan zat tertentu yang larut di dalamnya. Jika sel ditempatkan dalam larutan yang lebih pekat atau hipertonik terhadap cairan sel, air dalam sel akan terhisap keluar sehingga menyebabkan sel mengkerut. Peristiwa ini disebut sebagai plasmolisis. Yang keempat adalah transport aktif. Pengangkutan lintas membran dengan menggunakan energi ATP yang melibatkan pertukaran ion natrium dan kalium atau pompa ion, serta protein transport yang akan mengangkut ion natrium bersama molekul lain seperti asam amino dan gula. Arahnya dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi lebih rendah.
Sistem pengangkutan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu intravaskuler dan ekstravaskuler. Yang pertama adalah pengangkutan ekstravaskuler. Pengangkutan ekstravaskuler adalah pengangkutan air dan mineral yang berlangsung di luar berkas pengangkutan. Pengangkutan berlangsung dengan dua cara, yaitu apoplas dan simplas. Apoplas yaitu sistem pengangkutan ekstravaskuler yang berlangsung melalui ruang-ruang antar sel. Pengangkutan ini terjadi pada pengangkutan air yang melewati jaringan endodermis yang dindingnya terdapat pita Kaspari yang sulit ditembus air. Selanjutnya adalah pengangkutan simplas, yaitu sistem pengangkutan ekstravaskuler yang berlangsung melalui sitoplasma antar sel yang dibantu oleh plasmodesmata. Pengangkutan ini terjadi pada pengangkutan air sejak dari epidermis sampai silindris pusat akar yang di dalamnya terdapat silem. Yang kedua adalah pengangkutan intravaskuler. Pengangkutan intravaskuler adalah pengangkutan dalam tubuh tumbuhan yang melalui berkas pengangkut. Pada pengangkutan ini dikenal dengan dua istilah pengangkutan air dan mineral oleh silem yang disebut sebagai transportasi, sedangkan pengangkutan hasil fotosintesis oleh floem disebut dengan translokasi. Pengangkutan air dan mineral dari silem akar ke silem batang dan kemudian sampai ke silem daun dapat terjadi karena adanya kekuatan-kekuatan sebagai berikut. Yang pertama adalah daya tekan akar, daya kapilaritas, dan daya hisap daun. Daya tekan akar diartikan sebagai kemampuan sel-sel akar untuk mendorong air dalam silem akar menuju jaringan di atasnya. Daya kapilaritas yaitu pembuluh silem yang terdapat pada tumbuhan dianggap sebagai pipa kapiler. Air akan naik melalui pembuluh kayu sebagai akibat dari gaya adhesi antar dinding pembuluh kayu dengan molekul air. Yang ketiga adalah daya hisap daun. Adalah kemampuan daun untuk mengambil atau menyerap air dari jaringan di bawahnya. Hal ini disebabkan adanya penguapan atau transpirasi air dari daun yang besarnya berbanding lurus dengan luas bidang penguapan atau intensitas penguapan. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai organ pada tumbuhan dan proses pengangkutan pada tumbuhan. Seperti biasa, sebagai absen kalian, silakan kalian like video ini. Kemudian bagi yang belum subscribe, silakan kalian subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian selalu terhubung dengan channel Bapak dan mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Bagi yang kurang jelas atau ingin bertanya, silakan kalian ketikkan di kolom komentar di bawah video. Seperti biasa, di akhir video Bapak akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian kerjakan di kertas, kemudian
Kemudian kalian fotokan dan jangan lupa kirim menggunakan Google Classroom. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.